Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3576 Iblis Setinggi Satu Kaki, dan Tao Setinggi Satu Kaki. Saat Lin Bai dan Fu Qingxuang muncul di platform pembunuh naga. Di antara kerumunan, Bai He, yang belum mengambil tindakan, diam-diam mengeluarkan token transmisi suara dan berkata dengan tenang, mereka mengambil tindakan. Mengerti. Suara suram datang dari bagian lain token. Istana Kaisar, di luar kota kekaisaran. Aning menyimpan token transmisi suara, berjalan ke arah Yin Jiuling dan Chu Jiangliu, dan berbisik, ada berita dari platform pembantaian naga. Paman Lin Bai dan Fu Qingxuang telah mengambil tindakan. Giliran kita sekarang. Pada saat ini, Yin Jiuling, Chu Jiangliu, dan Aning berdiri berdampingan, memandangi istana megah di depan mereka, dengan cibiran di bibir mereka. Mata mereka memandangi tentara Longwu yang tertata rapi di bawah kota kekaisaran, perlahan berjalan mendekat. Siapa yang datang? Area terlarang di kota kekaisaran tidak boleh dimasuki tanpa izin. Long Wujun segera menghentikan mereka bertiga. Mereka bertiga saling memandang, dan senyuman muncul di bibir mereka. Dan pada saat berikutnya, pedang di tangan Chu Jiangliu dan Aning menyala, dan dua prajurit tentara Longwu di depan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap, dengan darah mengalir ke seluruh tanah. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani membunuh tentara Longwu dan mencari kematian. Kemarilah, tangkap mereka. Segera, tentara Longwu lainnya melihat sesuatu yang aneh di sini, segera mulai bertempur dan bergegas maju. Chu Jiangliu, tunggu apa lagi? Aning berteriak penuh semangat. Chu Jiangliu berbalik, mengeluarkan tanduk dari tas penyimpanannya, menggembungkan pipinya dan meledakkannya dengan seluruh kekuatannya. Melenguh. Raungan tumpul bergema di istana kaisar, dan dalam sekejap, sekelompok pria berbaju hitam muncul di luar kota kekaisaran, bergegas menuju kota kekaisaran seperti orang gila. Aku pergi dulu. Mata Yin Jiuling berkilat, dan sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan langsung melewati blokade tentara Longwu dan memasuki kota kekaisaran. Ada kelompok pasukan Longwu di depan yang menyerang Yin Jiuling. Saya melihat Yin Jiuling mengangkat tangannya dan meraihnya ke depan, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan melontarkan kata dingin di mulutnya, kematian. Wow! Mayat kelompok prajurit tentara Longwu ini langsung berubah menjadi bola darah dan jatuh ke tanah. Dan Yin Jiuling bergegas maju lagi. Di depan kota kekaisaran, Chu Jiangliu, Aning, Feng Wenjun, Si Jiamu, Tian Chan dan lainnya bertempur berdarah dengan tentara Longwu dengan legiun kerajaan Shenwu yang dibawa oleh Chu Jiangliu dan orang-orang kuat yang dipersiapkan oleh Tuan Muda Ketujuh. Segera, gerbang istana pertama ditembus oleh Chu Jiangliu dan langsung menuju gerbang istana kedua. Di sebuah penginapan di luar istana kaisar, Tuan Muda Ketujuh berdiri di balkon, melihat pergerakan yang datang dari kota kekaisaran dari kejauhan, dan samar-samar mencium bau darah, dia berbisik, sudah dimulai. Rumah badai, platform pembunuh naga. Mereka tidak bisa melarikan diri, biarkan legiun menekan mereka. Mo Wensen berkata sambil tersenyum. Setelah Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya bertemu, mereka segera meninggalkan platform pembantaian naga. Di gang yang gelap, beberapa orang bertemu. Sun Zizang melihat ke belakang dengan bingung dan berkata, "Hah? Mengapa tidak ada yang datang mengejar kita? Bahkan jika beberapa orang datang untuk mengejar kita, mereka semua adalah eksistensi di tingkat kelima dan keenam. Tingkat alam aspirasi. Bahkan bukan alam kuasi Dao." Lin Bai menaruhnya di Wenjia dan berkata dengan tenang, Mo Wensen masih terlalu percaya diri. Dia pikir ada pasukan besar yang mengepung di luar platform pembantaian naga dan kita bisa tidak melarikan diri sama sekali, jadi dia akan membiarkan kita pergi dengan tenang, selama kita dikepung oleh tentara dan dia perlahan akan datang untuk menangkap kita. Wenjia berkata dengan perasaan bersalah pada saat ini, Wenjia telah menyebabkan masalah pada semua paman. Fu Qingxuang menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Wenjia tanpa berkata apa-apa. Sun Zizang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi memikirkan Wen Cheng dan Jin Lu, ekspresi Sun Zizang menjadi sangat melembut. Ayo pergi. Lin Bai berkata dengan dingin. Sekarang tentara telah menyegel kota, bagaimana kita bisa keluar? Wen Jia berkata dengan getir. Dia juga tahu bahwa Lin Bai dan Fu Qingxuang pasti datang untuk menyelamatkannya dari ketidakberdayaan, tetapi sekarang mereka masih dalam bahaya, berkata bahwa mereka mempunyai jalan keluar yang sempit. Tidak terlalu banyak. Tapi Wen Jia tidak tahu bahwa Lin Bai sudah memperhitungkan semua ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, awalnya, saya pikir akan membutuhkan upaya untuk keluar dari platform pembantaian naga, tapi saya tidak menyangka Mo Wensen begitu percaya dan berpikir bahwa dia bisa menangkap kita dengan memasang jaring. Sayangnya, sayang sekali dia harus membiarkannya melakukannya kali ini. Kecewa.
Lin Bai membawa Wen Jia, Fu Qingxuang dan yang lainnya dan langsung menuju ke Fengbo Mansion di satu arah. Ketika saya keluar dari jalan, saya kebetulan melihat sekelompok tentara memblokir setiap jalan. Saudara Lin Bai, ada legiun yang menjaga kita, kita tidak bisa lewat. Wen Jia buru-buru menarik Lin Bai dan berkata dengan cemas. Tidak masalah, maju saja. Lin Bai menghibur Wen Jia dan berjalan maju. Ketika mereka berjalan ke jalan, mata sekelompok tentara legiun berbinar ketika mereka melihat Lin Bai dan Fu Qingxuang. Pemimpin jenderal datang dan berbisik, pengaturan telah dibuat. Lin Bai mengabaikan orang ini dan berjalan maju. Pergi. Sekelompok tentara juga mengenali wajah Lin Bai dan Fu Qingxuang, tetapi tidak berniat menghentikan mereka. Beberapa saat setelah Lin Bai dan Fu Qingxuang berjalan melalui jalan ini, seorang calon yang mengejar Lin Bai datang ke sini dan segera bertanya, dapatkah Anda melihat Lin Bai dan Fu Qingxuang? Jenderal berkata dengan hormat. Saya telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Aku belum pernah melihat Lin Bai. Bukankah dia melarikan diri ke arah ini? Prajurit Alam Ascension segera berbalik dan kembali mencari Lin Bai ke arah lain. Melihat prajurit Alam Ascension pergi, sang jenderal menghela nafas tak berdaya, menatap bendera militer di atas kepalanya, dengan kata Tianwei tertulis di atasnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, Tuan Markis, mengapa ini? Mengapa melakukan ini? Kamu ingin melakukan ini? Apakah Anda memerintahkan kami untuk membantu para pengkhianat ini? Legiun ini adalah legiun rumah Tianwei Hou. Beberapa hari yang lalu, Lin Bai mengetahui rencana Mo Wensen dari Tianwei Hou. Secara khusus, Markis Tianwei memberitahu Lin Bai bahwa Mo Wensen memerintahkan 18 markis militer kelas 1 untuk mengirimkan ribuan pasukan untuk memblokade rumah Fengbo. Saat itu, Lin Bai bertanya apakah mungkin ada legiun dari rumah Tianwei Yu. Tianwei Yu secara alami menjawab ya, dan memberitahu Lin Tianwei area mana yang menjadi tanggung jawab rumah Wei Yu. Dengan cara ini, Lin Bai hanya perlu memberitahu istana Tianwei Yu ke arah mana dia akan mengungsi, dan meminta pasukan istana Tianwei Yu untuk tidak ikut campur, dan biarkan Lin Bai pergi. Dengan cara ini, Lin Bai, Fu Qingxuang dan lainnya menemui banyak jalan yang dijaga oleh Legiun Tianwei di sepanjang jalan. Tapi setelah mereka melihat Lin Bai, mereka pergi tanpa halangan apapun. Setengah jam kemudian, Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya keluar dari rumah Fengbo tanpa bahaya apapun. Jika Anda tidak menyuap penguasa militer, jika tidak, mungkin tidak mudah bagi kami untuk keluar dari rumah Fengbo. Fu Qingxuang melihat kembali perjalanan di sepanjang jalan, dengan satu penjaga setiap 5 langkah dan satu pos setiap 10 langkah. Itu benar-benar jaring yang sangat kedap udara sehingga lalat pun tidak dapat melarikan diri, apalagi beberapa orang yang masih hidup. Namun, Lin Bai mengetahui rencana Mo Wensen sebelumnya dan masih melakukan tindakan pencegahan. Saudara Lin Bai, mengapa tentara itu tidak menangkap kita? Wen Jia bertanya dengan heran. Sederhana sekali. Area ini adalah area yang menjadi tanggung jawab rumah Tianwei Yu, dan Tianwei Yu adalah milikku. Lin Bai terkekeh. Wajah Wen Jia dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tianwei Hou, salah satu dari 18 pangeran militer kelas 1 di Kota Dewa, benar-benar dapat mematuhi perintah Lin Bai. Tuan Ye Di. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam muncul di samping Lin Bai, melepas topengnya, dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Ye Liang. Bawa Wen Jia keluar dari ibu kota Tuhan. Saudara-saudara dari aliansi pedang telah bekerja keras. Biarkan mereka mundur dari ibu kota Tuhan dan tidak kembali untuk saat ini. Menurut rencana, mereka akan pergi ke Villa Tianwei untuk istirahat sementara. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ya. Ye Liang mendukung Wen Jia dan hendak pergi. Wen Jia buru-buru bertanya, Saudara Lin Bai, maukah kamu ikut denganku? Mata Lin Bai menyipit, ada hal lain yang harus kita lakukan. Bab 3577, Aula Rakyat Biasa. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Mo Wensen berdiri dari platform pembantaian pengawas dan berjalan menuju platform pembantaian naga bersama dengan 4 pangeran, kepala divisi pembantaian naga, kepala divisi Suanjian, dan 18 orang pertama. Penguasa militer kelas luar. Ketika dia berjalan keluar, Mo Wensen tidak bisa tidak terlihat aneh, karena dia merasa rumah Fengbo sangat damai, dan tidak ada kekuatan sebanyak yang dia kira dalam menangkap Lin Bai, Fu Qingxuang dan lainnya. Anda harus tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Lin Bai sangat rendah, hanya alam aspirasi tingkat ke-7, Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua dan lainnya yang merupakan ahli alam kuasi Dao sejati. Jika dia ingin mengumpulkan mereka, bahkan ribuan pasukan akan menyebabkan kekacauan. Momentum besar.
Tapi rumah Feng Bo hari ini terlalu sepi, begitu sunyi sehingga Mo Wensen merasa sedikit tidak nyaman. Di mana orang-orangnya? Mengapa mereka begitu diam? Mo Wensen bertanya dengan ekspresi serius. Pada saat ini, sekelompok prajurit alam aspirasi yang baru saja mengejar Lin Bai di kejauhan kembali. Mereka semua berlutut di depan Pangeran Rong dan Mo Wensen, mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Kembali ke pangeran, kembali ke Tuan Mo Wensen, kami diperintahkan untuk memburu Lin Bai." Bai meninggalkan platform pembantaian naga dan mengusir mereka ke dalam pengepungan tentara. Tapi, para prajurit alam aspirasi ini ragu-ragu untuk berbicara. Dalam rencana Mo Wensen, setelah Lin Bai dan Fu Qingxuang menyelamatkan Wen Jia di platform pembantaian naga, Mo Wensen akan menjual cacatnya untuk membuat Lin Bai berpikir dia bisa melarikan diri dari platform pembantaian naga. Tapi saat ini, yang menunggu Lin Bai di luar platform pembantaian naga adalah ribuan pasukan yang diatur oleh 18 penguasa militer kelas 1. Dengan cara ini, Mo Wensen dan keempat pangeran mengejar Lin Bai dari dalam. Ribuan pasukan dan kuda dicegat dari luar. Setelah tentara menghabiskan Lin Bai dan Fu Qingxuang, Mo Wensen dapat dengan mudah membunuhnya. Tangkap Lin Bai hidup-hidup. Pangeran Rong meraung, tapi apa? Katakan dengan cepat. Mo Wensen memiliki perasaan tidak nyaman yang kuat. Perasaan tidak nyaman ini membuat kulit kepala Mo Wensen mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Prajurit Aspiring Rilem berkata, tetapi setelah kami diusir dan memasuki pengepungan, Lin Bai dan yang lainnya menghilang seperti hantu. Sejauh ini, tidak ada jejak mereka yang ditemukan di rumah Feng Bo. Apa? Pangeran Rong terkejut. Dia berteriak tidak percaya dan menatap Mo Wensen secara tidak sengaja. Mo Wensen segera bertanya, di mana legiun yang diatur oleh 18 pangeran militer? Dengan begitu banyak orang yang memblokir rumah Feng Bo, tidak bisakah mereka menangkap hanya beberapa orang? Prajurit Aspiring Rilem menjawab, ayo pergi ke 18 pangeran. Saya telah bertanya tentang pertempuran internal di area yang saya atur, dan mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak melihat jejak Lin Bai, Fu Qingxuang, dan lainnya. Mo Wen dengan marah meraih kera prajurit itu dan meraung, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Berkali-kali apakah orang hidup bertubuh besar ini menguap begitu saja? Saya benar-benar tidak percaya lagi. Mungkinkah Lin Bai dan Fu Qingxuang telah bersembunyi? Mereka pasti masih berada di rumah Feng Bo. Temukan itu untukku. Lihat. Cari mereka. Mo Wensen meraung marah. Ya. Prajurit alam kenaikan ini dengan cepat berpencar dan memerintahkan ketiga pasukan untuk melakukan pencarian seperti karpet di rumah Feng Bo, hampir tidak ada tempat yang tidak tersentuh. Pangeran Rong mencibir pada saat ini dan berkata, Mo Wensen, apakah ini rencanamu yang sangat membanggakan, yang menurutmu sempurna? Mo Wensen tampak jelek dan marah. Dia tidak bisa menyangkal Pangeran Rong saat ini, jadi dia hanya bisa telan bau mulutnya. Setelah menangkap Lin Bai, keluarlah dan curahkan amarahmu. Pangeran Rong mencibir, jika kamu benar-benar membiarkan Lin Bai melarikan diri, kurasa Kaisar Suci akan membiarkanmu mati tanpa tindakan apapun dariku. Lagi pula, Kaisar Suci ini tidak semudah aku diajak bicara. Pangeran Rong mendengus dingin, dan segera memerintahkan orang-orang berkuasa di istana Pangeran Rong untuk mencarinya. Bagaimanapun, Pangeran Rong juga tahu bahwa menangkap Lin Bai adalah masalah yang sangat penting dan tidak boleh ada kelalaian. Tepat ketika Feng Bo Mansion berusaha keras untuk menemukan jejak Lin Bai, Fu Qingxuang dan lainnya. Sekarang, Lin Bai telah mengatur agar para prajurit aliansi pedang untuk sementara mengevakuasi kota dewa, dan Wen Jia juga dibawa pergi oleh Ye Liang ke Villa Tianwei. Lin Bai, Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, dan Bai Mu, totalnya 7 orang, langsung menuju istana kaisar tanpa henti. Apakah kita akan pergi ke istana sekarang? Su Yanhua memandang Lin Bai dengan serius. Jika perhitungan waktunya benar, kita telah bergegas ke istana kaisar sekarang. Sebelum tiba di kota kekaisaran, Chu Jiangliu telah memimpin pasukannya untuk menerobos 13 gerbang istana. Kita bisa sampai ke Aula Changsheng tanpa hambatan. Lin mata Bai bersinar dengan cahaya redup, dan wajahnya sedikit serius dan serius. Di platform pembunuh naga, ekspresi Lin Bai sangat santai dan tenang, karena Lin Bai tahu bahwa tempat ini bukanlah medan perang utama. Tapi sekarang dalam perjalanan ke kota kekaisaran, ekspresi Lin Bai menjadi semakin dingin. Karena Lin Bai tahu ini adalah hal terbesar hari ini. Ketika dia datang ke istana kaisar dan melewati sebuah penginapan, Lin Bai mendongak dan melihat tuan muda ketujuh berdiri di tepi balkon. Ketika dia melihat Lin Bai tiba, dia melihat dengan dingin, melihat ke arah istana kekaisaran. Kota, dan berbisik, sudah hampir waktunya.
Setelah Lin Bai mendengar ini, dia langsung pergi ke kota kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Memasuki kota kekaisaran dari istana kaisar dan tiba di depan gerbang istana, Lin Bai melihat mayat dan tulang di tanah serta sungai darah. Berbaring di tanah banyak sekali pria berbaju hitam dan tentara-tentara Long Wu. Ayo pergi. Lin Bai tidak ragu sama sekali dan langsung pergi ke kota kekaisaran. Gerbang istana kedua, gerbang istana ketiga, gerbang istana keempat. Terus ke depan, tanpa halangan. Sesuai rencana, ketika Lin Bai datang ke gerbang istana, Chu Jiangliu, Yin Jiuling dan yang lainnya harus memastikan perjalanan lancar. Terlebih lagi, Sun Zizang telah membuat lingkaran sihir terlebih dahulu untuk mengganggu token transmisi suara, sehingga berita di kota kekaisaran tidak dapat menyebar dalam waktu singkat. Tuan Muda Ketujuh juga menghabiskan banyak uang untuk membuat penduduk di sekitar kota kekaisaran menghilang untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, mereka diculik oleh Tuan Muda Ketujuh. Lin Bai dan Fu Qingxuang berlari melewati 12 gerbang istana. Ketika mereka tiba di gerbang istana ke-13, mereka kebetulan melihat Chu Jiangliu membantai puluhan ribu pasukan Long Wu. Tuan Pedang, saya telah merobohkan 13 gerbang istana. Chu Jiangliu menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dan Fu Qingxuang tiba, dan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, saudaraku. Lin Bai berjalan mendekat dan menepuk bahu Chu Jiangliu, dan berkata, menurut rencana, jagalah 13 gerbang istana. Dalam 1 jam, jika kami tidak kembali, kamu dan yang lainnya akan evakuasi ibu kota segera. Yin Jiuling, Aning dan yang lainnya berkumpul di Lin Bai. Sekelompok orang berjalan berdampingan menuju alun-alun besar di depan 13 gerbang istana. Berjalan melewati alun-alun, di depan Anda terdapat sebuah istana yang terlihat seperti kediaman orang bijak di bumi, yang sungguh menakjubkan. Berjalan menaiki tangga, Lin Bai mendongak dan melihat 4 karakter, Istana Changsheng, tertulis di tengah istana emas. Melangkah ke aula utama, Anda akan disambut oleh pemandangan indah dengan ukiran naga dan lukisan burung phoenix. Momentumnya luar biasa, dan sikap kaisar terlihat jelas. Terutama kursi naga yang berada tepat di depan Lin Bai memancarkan kekuatan tertinggi Tuhan. Sekarang hanya ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Bagaimana kita bisa sampai ke penjara hitam tanpa segel giok? Fu Qingxuang berbisik di samping Lin Bai. Wajah Lin Bai serius dan dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Cahaya hitam besar muncul di sekujur tubuhnya dan terkonsentrasi pada pedang iblis. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, metode rahasia roh bela diri. Hentikan bertarung. Langgar larangan. Kedua roh bela diri teknik rahasia digunakan pada saat yang sama, dan cahaya pedang hitam legam menebas dari pintu aula Changsheng, menyeret tanda pedang panjang di istana emas, dan mengenai kursi naga yang megah. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kursi naga langsung terbuka, dan kekuatan aneh muncul, seperti pusaran besar, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ayo pergi. Lin Bai segera bergegas keluar dan bergegas ke pusaran besar. Fu Qingxuang dan Su Yanhua mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, Yin Jiuling, Aning, Tianchan dan lainnya dengan cepat masuk. Bab 3578 Penjara Hitam. Satu-satunya orang yang mengikuti Lin Bai ke penjara hitam adalah 18 Dewa Taoshan, Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua, Bai Mu, Feng Lingzi, dan Biksu Jiu Feng. Serta beberapa teman dan saudara Lin Bai, Yin Jiuling, Aning, Tianchan, Feng Wenjun, Si Jiamu, Huqi, dan Mo Qing. Ini juga sudah direncanakan oleh Lin Bai sebelumnya. Dikabarkan bahwa penjara hitam adalah penjara jurang paling menakutkan di kerajaan suci pusat. Tidak ada yang pernah bisa melarikan diri hidup-hidup, jadi tidak ada yang tahu seperti apa di dalamnya. Jika Lin Bai memaksa masuk dengan sejumlah besar prajurit, itu mungkin akan menimbulkan kejutan besar. Akan lebih baik untuk membawa beberapa orang kuat bersamanya. Targetnya kecil, mudah diatur, dan mereka bisa mengurusnya satu sama lain. Tak perlu dikatakan lagi, Fu Qingxuang dan 18 Dewa Taoshan lainnya sudah jelas bagi semua orang dalam hal kekuatan mereka di alam kuasi Dao, dan Sun Zizang bahkan lebih mahir dalam pembatasan lingkaran sihir. Dalam 6 bulan terakhir, Yin Jiuling, Aning, Tian Ken dan lainnya telah dibantu oleh 7 tuan muda menggunakan sumber daya budidaya Menara Tianbao. Sekarang tingkat budidaya mereka telah mencapai puncak alam kenaikan. Kekuatan tempur mereka mungkin sebanding dengan kesempurnaan luar biasa dari alam kenaikan. Adapun Su Xianmei, Fang Yiyun, Meng Li dan lainnya, tingkat kultivasi mereka relatif rendah, jadi Lin Bai tidak membiarkan mereka ikut bersamanya. Di aula Changsheng, singgasana kaisar terbelah oleh pedang Lin Bai. Awan kabut putih kelabu muncul dari kehampaan dan berubah menjadi lubang hitam, yang sepertinya terhubung ke tempat yang tidak diketahui.
Lin Bai adalah orang pertama yang melintasi lubang hitam ini dan sampai ke neraka jurang mengerikan yang dikenal sebagai Tanah Suci Pusat. Penjara Hitam. Melangkah ke dalam penjara hitam, Lin Bai hanya merasakan angin suram yang bertiup di sekelilingnya, dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala terus bergema di telinganya. Lingkungannya gelap dan gelap gulita, dan kilat berwarna merah darah di langit terus menderu. Seluruh dunia sangat menakutkan. Ini penjara hitam. Lin Bai mendongak dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia berada di alun-alun di depan istana yang rusak. Ada istana yang lapuk dan bobrok di depannya. Bagian atap istana tajam, seperti paku, dan menakutkan. Lin Bai melihat tablet batu berdiri di depan istana dari kejauhan, dan menulis, "Saya di sini, Tuan Yan, mundur." 8 kata ini saja sudah cukup untuk menunjukkan aura tempat ini. Saya di sini, penguasa neraka sedang mundur, beraninya Anda merebut seseorang dari penguasa neraka. Setelah mendarat, Fu Qingxuang dan yang lainnya juga melihat sekeliling dengan mata menyala-nyala seperti Lin Bai. Lin Bai, sepertinya penjara hitam itu agak besar. Mungkin tidak mudah menemukan saudara Lin Duo dan Li Subai di sini. Semuanya menyadari bahwa di luar alun-alun dan istana ini, ada juga dunia pegunungan yang tak terbatas. Meski sudah bobrok dan tidak lengkap, tempat ini memang sangat besar. Ada seseorang. Mata Yin Jiuling tiba-tiba bersinar, dan dia datang ke sisi Lin Bai dan memandang istana di depannya dengan waspada. Mendengar suara suram dan serak Yin Jiuling bergema di sini, semua orang memandang dengan serius dan menatap ke arah istana. Siapa yang datang? Apakah Anda memiliki Ordo Giok Kaisar Suci? Pada saat ini, ratusan tentara berbaju hitam berjalan keluar dari istana bobrok, dengan senjata di tangan, dan mata mereka dingin dan tajam. Mereka hanya perlu melakukannya berdiri di sana pastinya, aura seram dan menakutkan yang terpancar dari seluruh legiun sudah cukup membuat beberapa anak muda mengalami liver dan kantong empedu pecah. Mendengar pertanyaan para prajurit, Fu Qingxuang, Yin Jiuling dan yang lainnya terdiam dan memandang Lin Bai. Penjara hitam didirikan di bawah tahta kaisar, dan hanya segel giok kaisar suci yang diperlukan untuk masuk. Dengan cara ini, memasuki penjara hitam memerlukan persetujuan kaisar suci dan segel giok untuk membuka jalan. Setelah tiba di penjara hitam, memegang perintah giok kaisar suci di tangannya, dia menyerahkannya kepada legiun penjara hitam yang menjaga penjara hitam. Tempat dan menyatakan niatnya, dan kemudian legiun penjara hitam memimpin mereka orang-orang pergi dan melakukan sesuatu. Jadi ketika kelompok prajurit legiun penjara hitam ini melihat Lin Bai dan yang lainnya tiba, mereka mengira mereka berada di bawah perintah kaisar suci. Tanpa segel giok kaisar suci, menurut pendapat mereka, tidak ada seorang pun di benua kuno yang bisa datang ke penjara hitam. Mata Lin Bai berputar, dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya telah diperintahkan oleh kaisar suci untuk memeriksa status Lin Duo dan Li Subai. Tolong beritahu saya di mana mereka berada." Yu Ling. Seorang pria berjalan keluar dari antara sekelompok tentara. Mengenakan baju besi, dia adalah pria kuat dengan lengan besar dan pinggang bundar, wajah kuat tersembunyi di balik helm, dan sepasang mata tajam menatap Lin Bai seperti elang. Pesanan batu giok sudah tiba. Jenderal, silakan datang dan periksa. Lin Bai mengeluarkan slip batu giok dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Jenderal itu berjalan tanpa ekspresi. Ketika dia 10 langkah dari Lin Bai berteriak dengan suara rendah, "Paman Fu Qingxuang, saya dalam masalah. Tolong selamatkan nyawanya." Fu Qingxuang mendengar bisikan Lin Bai dan matanya menjadi dingin. Segera setelah cahayanya dinaikkan, cahaya pedang yang tajam meledak. Saat berikutnya, sosok Fu Qingxuang menghilang langsung dari tempatnya, dan kekuatan alam kuasi Dao meledak tanpa meninggalkan ruangan apapun. Saat sang jenderal merasakan niat membunuh, pedang tajam Fu Qingxuang sudah berada di tenggorokannya. Mencari kematian. Melihat Jenderal Fu Qingxuang langsung takluk, ratusan tentara di istana marah dan melambaikan senjatanya. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati sang jenderal, atau apakah Lin Bai akan membunuh sang jenderal dengan marah. Untuk melampiaskan amarahnya, dia bergegas mendekat, tampaknya bertekad untuk membunuh Lin Bai dan penyusup lainnya dengan cara apapun. Pedang Iblis. Penguasa pengukur langit. Pedang terbang. Formasi 5 guntur. Lin Bai menginjak tanah, dan guntur 5 warna yang menakutkan memenuhi tubuhnya. 2 pedang terbang mengelilinginya. Dia memegang pedang iblis dengan erat di tangan kanannya dan mengangkat formasi pengukur langit dengan tangan kirinya. Dengan mata terbuka lebar, dia tak tertandingi di dunia, dan kekuatan pedang yang luar biasa menyebar, seolah-olah dewa pedang turun ke bumi. Teknik rahasia jiwa bela diri. Raja Iblis Tianchan. Keempat saudara Tianchan saling memandang, mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk menjadi takut.
Karena mereka mengikuti Lin Bai ke sini, mereka harus mencoba yang terbaik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang empat bersaudara-saudara-saudara menggunakan metode rahasia seni bela diri, dan iblis muncul kembali di dunia. Angin bertiup dan roh muncul. Mata Feng Wenjun menjadi dingin, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Semuanya, ini waktunya bertarung. Su Yanhua menghunus pedangnya yang tajam dan berkata kepada beberapa teman lama di sekitarnya, aku ingin tahu apakah kemampuanmu saat ini lebih lemah dibandingkan dulu. Baimu tersenyum menghina dan mengangkat penggaris di tangannya. Momentumnya meledak, seperti dewa, ayo dan coba. Aning mencabut pedang besi, memandang pedang besi di tangannya, memikirkan ayahnya, dan berkata dengan tenang dan serius, ayah, cepat naik, aku bisa menggunakan pedang ini segera. Kembalikan dia ke tuan aslinya. Bunuh. Wajah Lin Bai memerah, dan matanya tidak bisa menyembunyikan niat membunuh. Dalam paket guntur 5 warna, 2 pedang terbang menembak ke arah tentara. Sebuah pedang menyapu dan menjatuhkan seorang prajurit ke langit. Pada saat ini, si Jiamu mengangkat tangannya dan melambai, dan batu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menyelimuti prajurit itu, metode rahasia roh bela diri. Terkubur di langit dengan batu. Jatuh. Si Jiamu menekan dengan kuat, dan para prajurit terkubur di udara. Bola tanah besar seperti bintang tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam sekelompok tentara tersebut. Para prajurit itu bukan orang biasa. Legiun penjara hitam semuanya luar biasa. Mereka semua memiliki tingkat ke-9 dan tingkat budidaya puncak alam aspirasi. Bab 3579 mereka yang menghalangi jalanku. Mati. Setiap gerakan Lin Bai, guntur 5 warna mengamuk dengan liar, kekuatan pedang tak tertandingi, dan energi pedang seperti pelangi di antara kerumunan, satu pedang menebas semua orang, dan setiap pedang menjatuhkan seseorang. Metode rahasia jiwa bela diri si Jiamu, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, ia akan dipasang kembali dalam sekejap. Raja Iblis Kremasi Surgawi begitu kuat sehingga dia menakutkan dan menakutkan. Yin Jiuling, Aning, Sun Zizang, Su Yanhua dan lainnya semuanya menggunakan cara mereka untuk membunuh para prajurit ini. Setelah pertarungan sengit sesaat, tempat ini sudah berantakan. Aning menebas seorang prajurit dengan satu pedang, mendatangi Lin Bai, dan berbisik, kultivasi dan kekuatan tempur mereka sama-sama bagus. Kami secara alami memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua di sini, tetapi biayanya terlalu mahal. Waktu, dan ini tempatnya adalah penjara hitam. Jumlah legiun di penjara hitam tidak diketahui. Jika pergerakan di sini diperhatikan, itu mungkin sangat merugikan kita. Saya mengerti. Lin Bai mengabaikan para prajurit ini dan berbalik. Bergegas ke Fu Sisi King Suang. Fu King Suang menempelkan ujung pedangnya ke tenggorokan sang jenderal, menghentikan setiap gerakan sang jenderal. Jenderal ini juga merupakan prajurit terkuat di Legiun Neraka Hitam di sini, dan memiliki tingkat budidaya alam Dzogchen. Ketika Lin Bai datang, Fu King Suang sedang menanyai jenderal tentang Lin Duo dan Li Subai, katakan padaku, di mana Lin Duo dan Li Subai? Jika tebakanku benar, kamu adalah salah satu dari 18 Dewa Taoshan. Fu King Suang. Jenderal itu ditundukkan oleh Fu King Suang. Fei Fei tidak takut, tetapi tersenyum dengan mudah dan tenang, setelah 18 Dewa Taoshan, selain Lin Duo, Fu King Suang dan Mo Wensen memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi. Mo Wensen Anda telah menyerah ke kerajaan suci pusat, jadi identitasmu sangat jelas. Sungguh luar biasa. Hanya ada sedikit orang yang bisa menaklukkanku dalam sekejap, bahkan jika mereka berada di alam kuasi Dao. Jenderal berkata dengan senyum di wajahnya. Melihat Lin Bai datang, sang jenderal berkata lagi, Fu King Suang, jangan sia-siakan usahamu. Legiun Penjara Hitam memiliki aturannya sendiri. Kamu dapat membunuhku sekarang, tetapi kamu harus memberitahuku tentang Lin Duo dan Li Subai. Di mana, sudah kubilang, itu tidak mungkin. Wajah Fu King Suang dingin. Ketika dia melihat Lin Bai datang, dia berbisik, saya khawatir tidak semudah itu mengetahui keberadaan saudara Lin Duo dan Li Subai dari mulut mereka. Tidak masalah. Saya tidak perlu mereka memberitahu saya akan menemukannya sendiri. Lin Bai berjalan langsung ke jenderal tanpa berhenti di samping Fu King Suang. Jenderal memandang Lin Bai yang mendekat, mengangkat alisnya, dan tersenyum main-main, kamu sangat mirip dengan Lin Duo. Saya putra Lin Duo, jadi tentu saja kami sangat mirip. Oh, itu saja, tapi kamu juga jangan sia-siakan usahamu, aku tidak akan memberitahumu. Tidak masalah, aku akan menemukannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, sang jenderal tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya, dan tanpa sadar ia berencana untuk memotong hatinya sendiri.
Tetapi pada saat kritis ini, Lin Bai mengunci tenggorokannya, dan cahaya pedang yang tajam menyerbu ke dalam tubuhnya dan memotong dantian dan meridiannya. Meskipun dia tidak menjadi cacat, dia masih setengah sesak dan terluka parah. Sekarang dia bisa hanya biarkan Lin Bai mengendalikanmu. Puff! Jenderal itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan pucat. Lin Bai meraih sang jenderal, menekannya dengan satu tangan, menekannya di kepalanya, dan menggeram dengan mata yang tajam, cari jiwa. Teknik. Rahasia jiwa bela diri yang melahap jiwa pedang diaktifkan, dan sang jenderal membuka miliknya mata terbelalak kesakitan Hitomi, dan dia merasa seolah-olah kepalanya telah dibelah secara brutal oleh pisau dan kapak, dan sepasang mata sedang melihat kenangan hidupnya. Lin Bai tidak tertarik dengan ingatan orang ini dan dengan panik mencari keberadaan Lin Duo dan Li Subai. Setelah beberapa saat, Lin Bai tampak bahagia, melepaskan sang jenderal, dan berkata kepada Fu Qingxuang, "Saya menemukannya, ikuti saya." Saat dia berbicara, Lin Bai segera menginjak pedang terbangnya dan terbang ke langit. Fu Qingxuang sangat bersemangat sehingga dia berteriak kepada kerumunan jarak dekat, "Ayo pergi." Fu Qingxuang mengikuti Lin Bai. Ketika yang lain mendengar suara Fu Qingxuang, mereka berbalik dan melihat Lin Bai dan Fu Qingxuang menuju ke timur satu demi satu. Semuanya tidak lagi ingin berperang, melepaskan diri dari belitan para prajurit, dan bergegas menuju timur dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan pedang terbang Lin Bai secara alami tidak sebanding dengan Fu Qingxuang dan lainnya. Melaju jauh ke depan, dia segera membuang Fu Qingxuang dan yang lainnya. Lin Bai tidak bisa menunggu di dalam hatinya, wajahnya bersemangat, dan matanya kemerahan. Dia melihat ke timur. Dalam ingatan sang jenderal, Lin Duo dan Li Subai dikurung di gunung api 100.000 mil jauhnya dari timur. Lin Duo terkunci di pilar naga api 10.000 pedang, dan menderita rasa sakit 10.000 pedang yang menusuk jantungnya siang dan malam. Jiwa Li Subai terperangkap di sumbu, menderita terbakarnya api neraka abadi siang dan malam. Lin Bai bahkan melihat pemandangan putus asa orang tuanya yang meratap kesakitan dari ingatan sang jenderal. Ayah dan ibu. Bayinya ada di sini. Lin Bai mengabaikan yang lain, menginjak pedang terbang, dan bergegas menuju gunung api dengan seluruh kekuatannya. Lin Bai tidak ingin orang tuanya menanggung rasa sakit yang menusuk hati dari 10.000 pedang dan pilar naga api, dan rasa sakit yang membakar dari api neraka abadi. Ketika Lin Bai berlari melintasi langit penjara hitam dan bergegas menuju gunung api. Sekelompok tentara di depan menemukan jejak Lin Bai, dan segera meraung, "Siapa itu? Mengapa Anda berada di penjara hitam? Apakah Anda memiliki perintah batu giok? Mengapa tidak ada tentara yang mengikuti?" Kelompok tentara ini menemukan bahwa Lin Bai sedang berlari sendirian dengan kecepatan penuh, dan segera terbang di atas langit. "Datang dan periksa silang. Siapapun yang menghalangiku, mati." Lin Bai meraung, tanpa alasan apapun, guntur 5 warna di tubuhnya meraung dengan ganas, dan kekuatan guntur menembus udara dan menghantam puluhan prajurit legiun penjara hitam, membunuh mereka seketika turun dan berubah menjadi abu. Lin Bai tidak ragu-ragu lagi dan bergegas menuju gunung api. Dalam sekejap, di ruang gelap neraka hitam yang tak terbatas, Lin Bai melihat gunung yang menyemburkan lava api neraka muncul di hadapannya di matanya. Ah! Ketika Lin Bai Feijian mendekati gunung api, saat dia berhenti, dia mendengar ratapan melengking wanita datang dari gunung api. Raungan menyedihkan hidup ini segera merenggut jiwa Lin Bai. Karena Lin Bai mengetahui dari ingatan sang jenderal bahwa hanya ada 2 orang yang dikurung di gunung api, satu adalah Lin Duo dan yang lainnya adalah Li Subai. Mendengar ratapan wanita itu, Lin Bai tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak. Ini adalah ratapan Li Subai. Berapa banyak rasa sakit yang diperlukan untuk mengeluarkan lolongan menyedihkan seperti itu. Terlebih lagi, Li Subai menderita rasa sakit yang menyesakkan di gunung api selama lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Siang dan malam, jangan pernah berhenti. Setelah mendengar lolongan menyedihkan Li Subai, mata Lin Bai berangsur-angsur kabur dan pikirannya runtuh, dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya dan meraung, "Kalian semua harus mati. Kalian 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 semua harus mati. Mati. Wow. Tanda hubung. Lin di mata Bai Yan, sekuntum bunga centil perlahan-lahan mekar. Nampaknya bunga ini belum pernah seindah dan menawan seperti sekarang. Dan di dalam tubuh Lin Bai, sepertinya ada murid misterius yang disegel oleh Lin Bai, dia membuka matanya dan melihat dunia, dengan senyuman kejam di bibirnya.
Cincin hati Dao di pergelangan tangan Lin Bai terus bergetar, seolah memperingatkan Lin Bai bahwa Xuan Tong akan segera keluar. Tapi Lin Bai menutup telinga terhadap semua ini, dan berjalan menuju gunung api. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menghentikan Lin Bai. Bahkan jika Kaisar Suci, bahkan jika seorang Tao yang kuat datang, mustahil menghentikan Lin Bai hari ini. Bab 3580, jangan berlutut di langit dan bumi, berlututlah di depan orang tuamu saja. Pedang terbang itu melintas dan mendarat di kaki gunung api mengikuti lorong gua, merasakan bau api panas yang menyesakkan di sekelilingnya, Lin Bai berjalan ke dalamnya. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak menemukan penjaga. Penjara hitam disegel sepanjang tahun. Tanpa segel giok Kaisar Suci untuk membuka jalan, dan tanpa perintah giok Kaisar Suci, tidak ada yang bisa datang ke penjara hitam. Selain itu, penjara hitam dipatroli dan dijaga oleh penjara hitam Legiun siang dan malam. Orang biasa tidak bisa menghindarinya. Bahkan jika seseorang datang, mereka mungkin akan mati di tangan Legiun Neraka Hitam. Bagaimana mereka tahu bahwa seseorang bisa berjalan ke gunung api? Lin Bai dengan cepat berjalan ke lorong gua, mengamati sekeliling dengan mata kilat, waspada apakah ada penjaga yang menjaganya secara diam-diam. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam gunung api, Lin Bai sepertinya mendengar suara pria dan wanita berbicara di lorong itu. Berhenti melolong. Sudah lebih dari 20 tahun, apakah kamu belum terbiasa? Kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan. Tapi aku tidak bisa berjalan. Tunggu saja, itu akan menyakitimu ketika 10.000 pedang menembus hatimu. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan melolong. Haha, laki-laki. Dia bisa bertahan hidup dengan pedang dan kapak hanya dengan senyuman. Ini orang kuat. Itu hanya rasa sakit dari 10.000 pedang yang menusuk jantungnya. Kenapa? Apakah kamu takut? Oke, Lin Duo, jika kamu tutup mulut, aku menunggu untuk melihat apa yang kamu lakukan. Tunggu dan lihat saja, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seorang pria. Haha. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Bai sekarang. Ya ampun nak, tentu saja dia akan menjadi pahlawan sekarang. Kurasa Lin Bai akan pergi ke Akademi Dongzu sekarang. Hei, kuharap dia bisa. Jangan berlatih terlalu cepat, jangan datang ke pusat suci Kingdom, Lin Duo, aku takut. Jangan takut. Lin Bai, dia ditakdirkan menjadi raja. Tidak, dia dilahirkan untuk menjadi raja. Aku tidak tahu seberapa percaya diri kamu adalah. Dia adalah putraku, Lin Duo, jadi dia secara alami adalah raja benua kuno ini. Aku tidak ingin dia menjadi raja benua kuno, jadi silakan saja menikah dengan Lan Ling. Putri dan Putri Su Yanhua. Beri saja aku 2 cucu yang gemuk. Apa kata seorang wanita? Bagaimana bisa seorang putra dan putri saling mencintai ketika seorang pria memiliki ambisinya ke segala arah? Lin Duo, apa itu yang kamu bicarakan? Kulitmu gatal lagi, bukan? Tidak, tidak, tidak. Aku salah, aku salah. Lin Bai berjalan maju selangkah demi selangkah di dalam gua bagian. Mendengar percakapan antara pria dan wanita kata demi kata, dia tidak bisa menahan tangisnya. Segera, lorong gua ini sepertinya telah berakhir, dan sensasi nyala api di depan menjadi lebih intens. Mata Lin Bai tegas dan dia berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melangkah keluar dari lorong dan matanya langsung tertuju pada ruang di depannya. Di dalam perut gunung api, di tengah lava tak berujung berdiri sebuah pilar besi perunggu dengan ukiran bentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Di ujung bawah tiang besi perunggu terdapat seorang laki-laki yang diikat dan dijebak pada tiang besi perunggu tersebut. Di samping pilar besi perunggu, di dalam magma panas yang bergulung, sesosok perempuan pucat terlihat samar-samar dalam nyala api kecil. Lin Bai muncul di ujung lorong gua. Dia memandang Lin Duo di pilar perunggu dan Li Subai di api magma. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh dari matanya. Lin Duo dan Li Subai juga memperhatikan kedatangan Lin Bai, jadi mereka terdiam. Lin Duo menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan terdiam sesaat. Li Subai memandang Lin Bai di dalam nyala api, dan sepertinya merasakan kebaikan dan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat pemuda ini, jadi dia bertanya, siapa kamu? Sipir baru penjara hitam. Ada apa denganmu? Tidak memakai kulit anjing sipir penjara hitam. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan menatap Li Subai. Dia memiliki ribuan kata di dalam hatinya, tetapi pada saat ini semuanya tersadar. Mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Duo menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara gemetar, Lin Bai. Apakah kamu Lin Bai?
Lin Duo, apa katamu? Apakah dia Lin Bai? Li Subai mendengar Lin Bai setelah kata-kata duo, dia kehilangan suaranya sesaat dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Emosi yang telah lama tersembunyi di hati Li Subai akhirnya meledak. Dia menangis dan bertanya pada Lin Bai, ingin sekali mendapatkan Lin Bai. Identitas pesan, Li Bai. Apakah kamu Lin Bai? Apakah kamu benar-benar Lin Bai? Apakah kamu benar-benar anakku? Li Subai memandang Lin Bai sambil menangis, matanya penuh cinta dan kegembiraan. Lin Bai tidak bisa berkata-kata, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah dengan keras. Dahinya menyentuh bagian bawah, suaranya serak dan bersalah, dan kata-katanya dipenuhi dengan air mata, ayah dan ibu, anakku tidak berbakti dan aku telah membuatmu menderita. Tidak lama setelah Lin Bai, sesuatu terjadi pada Dong Zukunsu. Tubuh Li Subai hancur dan jiwanya terperangkap di penjara yang gelap. Tentu saja, dia belum pernah melihat Lin Bai sebagai seorang dewasa. Lin Duo meninggalkan kota Lingqi ketika Lin Bai berusia 15 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Lin Bai telah keluar dari kota Lingqi. Dia terkena angin dan hujan, dan mudah marah. Ketidakdewasaan dan keremajaan di kota Lingqi telah sudah lama menghilang di wajahnya. Sekarang wajah Lin Bai hanya memiliki ketabahan yang tersisa selama bertahun-tahun dan ketidakpedulian terhadap segalanya. Penampilannya berubah drastis, jadi Li Subai tentu saja tidak mengenalinya, tapi Lin Duo masih melihat banyak bayangan masa lalu di Lin Bai. Lin Bai, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di sini? Lin Duo bertanya dengan penuh semangat. Nak, cepat bangun, angkat kepala, biarkan ibu memperhatikan baik-baik, teriak Li Subai dengan suara berkaca-kaca. Lin Bai berdiri dari tanah, menyeka air mata dari sudut matanya, dan memandang Lin Duo dan Li Subai, ayah dan ibu, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Lin Duo segera meraung, jangan bodoh. Di gunung api di sini, ada orang suci pusat yang diberkati oleh formasi tak tertandingi yang ditinggalkan oleh master formasi luar biasa di generasi sebelumnya, setiap batu, setiap gunung, dan setiap tetes magma di sini membawa formasi tersebut. Sekali Anda dengan gegabah bergerak kemanapun, kamu akan langsung ditelan oleh formasi di sini. Lingkaran sihir di sini bukan permainan anak-anak biasa. Jika semuanya pecah, saya khawatir bahkan alam Tao akan mati di sini. Lin Bai, ayo pergi, temukan cara untuk meninggalkan benua kuno, pergi ke dunia spiritual untuk mempelajari keterampilan luar biasa, dan kemudian kembali untuk menyelamatkan kami. Sekarang mengandalkan sumber daya budidaya dan keterampilan dari benua kuno, Anda tidak dapat menyelamatkan kami. Lin Duo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia memandang Lin Bai dengan sangat enggan di dalam hatinya dan matanya sedikit merah, tetapi Lin Bai harus pergi secepat mungkin, jika tidak, Lin Bai mungkin akan tinggal di sini hari ini. Jangan. Jangan pergi, jangan pergi. Lin Bai, biarkan ibu melihatmu, oke. Jangan pergi. Jangan pergi. Ketika Li Subai mendengar bahwa Lin Duo ingin Lin Bai hendak pergi secepatnya, dia langsung menangis memilukan, matanya menatap tak berdaya ke arah Lin Bai, Lin Duo, biarkan aku melihatnya, lihat lagi, dan lihat untuk terakhir kalinya. Lin Duo berkata dengan sedih, Subai. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi sombong. Li Subai menutup matanya dengan sedih dan berkata dengan seluruh kekuatannya, ayo pergi, Lin Bai. Ibu dan ayah, karena aku di sini hari ini, aku harus menyelamatkanmu. Di mataku, semua formasi di dunia hanyalah hal-hal masam. Jika gunung ini menjebakmu, aku akan meratakan gunung ini. Jika dunia ini menjebakmu, aku akan melakukannya hancurkan dunia ini. Telan jiwa pedang. Lin Bai berteriak keras, berdiri dari tanah. Jiwa pedang yang menelan muncul dari atas kepalanya. Angin kencang meniup sudut pakaian dan rambut Lin Bai. Wajah garang membuat Lin Bai sepertinya baru kembali dari neraka. Iblis. Hancurkan larangan. Jiwa pedang pemakan menebas gunung api dengan marah. Cahaya pedang yang naik ke langit membelah gunung api menjadi dua. Energi pedang melonjak ke langit, melewati tanah neraka hitam, menyapu ratusan bermil-mil jauhnya. Meninggalkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Di negeri neraka yang gelap, di kejauhan, Fu Qingxuang, Yin Jiuling dan yang lainnya telah kehilangan jejak Lin Bai dan berkumpul untuk mencari Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Fu Qingxuang dan Yin Jiuling melihat ke bawah dan melihat rambut di lengan mereka. Menghitung mundur satu persatu, kekuatan pedang yang mengejutkan mereka semua menyebar dari kejauhan. Fu Qingxuang, Yin Jiuling dan yang lainnya semua melihat ke atas dan melihat di timur, sekitar 10.000 mil jauhnya, cahaya pedang menebas, langsung membelah tanah penjara hitam, meninggalkan celah jurang yang luar biasa. Akhir duniaku.
Aning menatap pedang itu dengan mata terbelalak, wajahnya tidak percaya. Saya pikir kita telah menemukan arahnya. Sun Zizang melihat ke arah ledakan pedang dan berkata dengan tenang. Lin Bai telah menemukan saudara Lin Duo dan Li Subai. Ayo, cepat. Fu Qingxuang bergegas pergi dengan penuh semangat, dan semua orang menyapu tanah dan langsung menuju gunung api.